Masalah hutan yang berhubungan dengan tadi lingkungan yaitu masalah Sarimukti. Sarimukti kami tetap menekan untuk dihentikan dan kemudian ditutup dan dilakukan perbaikan untuk Sarimukti. Nah ini yang beda prinsip dengan pemerintah, Kang. Kalau kami para aktivis, para praktisi ingin tiap tahun tonase sampah itu berkurang. Kalau pemerintah mungkin ingin terus bertambah biar ada ruang-ruang indikasi korupsi dari tonase dan lain-lain. Di pihak lain 2010 pemerintah provinsi mencanangkan legok nangka ya, yang menghabiskan uang katanya sudah lebih dari 1,6 triliun, tapi sampai ini hari juga tidak selesai. Jadi apa yang terjadi? Like, subscribe, pijit loncengnya serta komentarnya. Go! TPA Sarimukti Kabupaten Bandung Barat mestinya bulan Desember 2024 ditutup, tidak ada aktivitas lagi. Itu harapan para aktivis lingkungan, termasuk Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa Gerakan Hejo, Kang Eka Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, akang teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya, amin. Marilah kita selalu bersodakoh, walaupun sodakohnya hanya menanam pohon. Insya Allah berkah dan pastinya akan dimanfaatkan oleh anak cucu kita kelak. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya saya sampai di Sarimukti. Di kejauhan 500 meter masih ada aktivitas. Tapi kemarin saya bertemu dengan Kang Eka Santosa, ada aktivis lingkungan juga, Kang Dedang Utun. Beliau mengatakan bahwa Sarimukti mestinya harus ditutup. Untuk itu, marilah kita dengarkan pendapat dan harapan mereka secara maraton sebagai berikut. Masalah hutan yang berhubungan dengan tadi lingkungan yaitu masalah Sarimukti. Sarimukti kami tetap menekan untuk dihentikan dan kemudian ditutup dan dilakukan perbaikan untuk Sarimukti. Karena Sarimukti itu dulu rencananya cuma 4 tahun lah, sementara ya sekarang sudah 15 tahun. Tonasenya sudah setinggi 125 meter, air lindihnya sudah mengalir kemana-mana. Dan yang kasihan itu adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Sarimukti itu ya tiap udah 15 tahun kabauan gitu kan, tanpa ada perhatian, kompensasi dan lain-lain. Dan tentunya ada indikasi korupsi di situ. Jadi kegagalan pengelolaan sampah pemerintah Kota Bandung Raya, Kabupaten Bandung, Cimahi dan KBB itu mengancam kerusakan hutan yang ada di Sarimukti. Ini faktanya hari ini dan tentunya jangan dibiarkan untuk urusan. Kemudian penyikapan sebenarnya ini ada ironis gitu ya kalau menurut saya, masyarakat ini gelisah dan resah dengan kondisi hutan, kondisi lingkungan Jawa Barat. Tetapi saya belum mendengar wakil rakyat kita menyuarakan kegelisahan dan keresahan yang sama. Ini apa ya? Sebuah ironis, kita punya wakil tapi tidak mewakili rakyatnya, gitu. Terus untuk DPR ya harapannya ya bekerjalah sebagai wakil rakyat, jangan jadi hanya wakil partai kan. Nah yang kedua untuk masalah sampah di Sarimukti ya kita mendorong kepada pemerintah untuk tidak berpikir meneruskan Sarimukti, tetapi harus mencari alternatif pengelolaan sampah, harus beres di wilayahnya masing-masing. Karena kalau pengelolaan sampah tetap pakai pola lama, ditumpuk kemudian diangkut dibuang, yang ngebuangnya pasti yang terancam adalah kawasan hutan. Nggak mungkin ngebuang sampah ke kawasan pertanian gitu kan, atau persawahan. Maka yang akan terancam tetap kawasan hutan. Nah ini yang hari ini sedang saya sikapi adalah, dan coba saya kawal adalah tentang pengiriman sampah dari Kota Bandung yang sudah tidak bisa ke Sarimukti, yang sudah overload, sekarang dikirim ke Kabupaten Garut, ke Pasir Bajing. Nah ini kan kalau pemerintah Kota Bandungnya masih kene ortodok dalam pengelolaan sampah, ya ini akan terus terjadi. Tidak menutup kemungkinan besok lusa daerah kabupaten lain yang ada kawasan hutannya akan menjadi Sarimukti yang lain. Bandungnya bersih,
kota lain yang kotor. Nah, dan yang penting yang saya harapkan, saya himbau adalah masyarakat penghasil sampah. Sampah itu dari masyarakat. Jadi dari masyarakat itu sudah harus ada perubahan pola pengelolaan sampah. Gitu. Jadi sebisa-bisa ya dari kesadaran itu muncul dari perbaikan pengelolaan sampah di kalangan rumah tangga dulu biar tonasenya nggak tambah nambah. Pendapat baik sebagai ketua FPHJ maupun sebagai ketua gerakan SD. Prinsipnya tentu kita menyambut baik sebuah harapan baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari Wali Kota Bandung yang membuat pernyataan sampah selesai 1 hari kan. Nah ini saya kira jadi politik yang memang harus direalisasi. Namun demikian saya memberikan sebuah gambaran tentang himpitan kebijakan yang tidak kunjung selesai. Ya, jadi ini persoalan sampah sudah menyangkut sebuah terganggunya martabat kita sebagai bangsa, peradaban. Apa iya kita tidak mampu menyelesaikan sampah hasil perbuatan kita? Apakah memang kita tidak memiliki ahli di bidang persampahan? Kita punya perguruan tinggi yang bukan hanya kaliber nasional tapi dunia ya, seperti ITB, ITS, IPB, perguruan tinggi lain, ada bukan dan sebagainya. Nah, ternyata persoalannya kan bukan di sini, tetapi sebuah regulasi yang tidak memberikan sebuah ruang kepada para inovator, kepada investor, kepada para pelaku sampah. Jadi saya kasih gambaran, makanya ketika ada sebuah kemauan dari Wali Kota Bandung untuk menyelesaikan sampah, pertanyaannya apakah dia berani keluar dari himpitan kebijakan yang sudah menaun dan terus-menerus mengeksploitasi tidak kunjung selesai. Jadi kalau berbicara sampah Bandung Raya, maka kita tidak bisa lepas dari membicarakan Sari Mukti yang katanya ya dulu sebagai sementara di tahun 2006 karena ada bencana lebih gajah, lalu sekarang bukan diselesaikan tapi malah diperluas. Di pihak lain 2010 pemerintah provinsi mencanangkan Legok Nangka ya yang menghabiskan uang katanya sudah lebih dari 1,6 triliun, tapi sampai ini hari juga tidak selesai. Jadi apa yang terjadi di Pasar Caringin, lalu sampah-sampah di pencemaran di jalan, dan yang pasti sudah masuk di berbagai sungai akibat dari kekeliruan kebijakan itu. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa saatnya dan sudah waktunya penegakan hukum untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap penanggung jawab yang berkaitan dengan Legok Nangka maupun Sari Mukti. So, kalau itu tidak diselesaikan, sindikasi persampahan ini tidak mungkin. Saya yakin dan percaya ada kemampuan ya secara gotong-royong baik dari aparat maupun dari masyarakat untuk bisa menyelesaikan. Dan prinsipnya sampah selesai di sumber, tanpa harus diungkat angkut, tanpa harus dibawa dilemparkan ke hutan lalu dibiarkan. Dan kita punya data-data dampak itu secara limit. Jadi yang ingin saya katakan adalah saatnya lah pihak auditor, dan silakan apakah itu BPK, apakah itu KPK, apakah itu kejaksaan masuk, tolong ini diselesaikan. Ya. Sama tanpa itu diselesaikan nggak akan selesai. Nah, kita nyambut keberanian dari kebijakan para bupati di Bandung Raya, wali kota yang ada di Bandung Raya. Ya. Pak, soal